Di suatu sore yang tenang, seekor ayam tampak sibuk mengais-ngais tanah di halaman rumah panggung yang teduh. Ia mencari rezeki sendiri, mungkin berharap menemukan cacing tanpa harus menunggu jatah dari sang majikan. Melihat hewan peliharaannya kelaparan, sang empunya rumah, seorang kakek bernama Ibrahim yang akrab disapa Kek Him, tersentuh hatinya. Ia pun segera mengambil segenggam beras dari dapur dan menaburkannya untuk si ayam. Kek Him dikenal sebagai sosok sepuh yang bersuara lantang. Meskipun ia merasa berbicara pelan, nyatanya suaranya mampu membangunkan orang yang sedang lelap tertidur. Ia tinggal bersama istrinya tercinta, Nekmah, di sebuah kampung kecil yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota. Keseharian Kek Him diisi dengan bertani, mengurus kebun kopi di belakang rumah, dan merawat hewan ternak seperti kerbau, kambing, serta unggas. Ia termasuk salah satu petani paling rajin di kampungnya. Lumbung padinya tak pernah kosong, bahkan selalu melimpah setiap musim panen. Sementara itu, Nekmah dikenal sebagai nenek yang cerewet tapi berhati lembut. Ia gemar mendongeng, apalagi saat suasana hatinya sedang ceria. Anak-anak sering berkumpul di teras rumah mereka, mendengarkan kisah-kisah masa lalu, sambil memetik buah rambutan atau jambu yang tumbuh di pekarangan. Namun, ada satu julukan unik yang melekat pada diri Nekmah, Nek Latah. Julukan itu bermula dari suatu malam yang mencekam, ketika kandang kambing mereka tiba-tiba gaduh oleh jeritan hewan yang ketakutan. Tanpa ragu, Nekmah turun dari rumah panggung sambil membawa panyot, berharap mengusir pencuri. Tapi betapa terkejutnya ia saat menemukan jejak harimau di tanah basah. Dengan tubuh gemetar, ia naik kembali ke rumah, bersimpuh, dan menceritakan semuanya pada Kek Him. Namun Kek Him tidak langsung percaya, apalagi suara jeritan kambing sudah tak terdengar. Keesokan harinya, rasa penasaran membawanya memeriksa kandang. Ia pun terhenyak melihat jejak darah dan bangkai kambing yang telah terkoyak. Barulah ia yakin bahwa cerita Nekmah bukan isapan jempol belaka. Waktu berlalu. Suatu hari, anak sulung mereka mengadakan pesta hitanan untuk anak lelakinya. Kek Him dan Nekmah diundang untuk menginap, namun Kek Him memilih pulang lebih dulu karena tak ingin meninggalkan ternak tanpa penjagaan. Setiba di rumah menjelang maghrib, Kek Him segera mengambil wudhu dan salat. Setelahnya, ia menyantap gulai kiriman anaknya, lalu menanti waktu Isya sambil menatap panci berisi kolang-kaling, makanan favoritnya, yang sengaja ia simpan untuk disantap nanti. Selepas Isya, Kek Him menuju balai untuk salat berjamaah. Di saat itulah, seorang pencuri yang telah mengintai rumahnya pun beraksi. Yakin rumah sedang kosong seperti biasanya. Namun hari itu, nasib si pencuri benar-benar apes. Kek Him ternyata buru-buru pulang, karena tak sabar ingin menikmati kolang-kalingnya. Ia duduk di tikar pandan, membuka tudung saji, dan mulai menikmati buah kenyal kesukaannya. Masalahnya, kolang-kaling itu sangat licin, sementara Kek Him sudah tak bergigi. Sambil berjuang mengunyah, ia bergumam keras, "Mau lari kemana kau? Kalau dapat, kutelan juga. Hei, hei, jangan kabur." Umpatan itu terdengar lantang dan mengejutkan si pencuri yang tengah bersembunyi di bawah rumah. Ia mengira dirinya ketahuan dan langsung panik, lalu melarikan diri terbirit-birit menabrak sekelompok remaja yang baru pulang dari balai. Melihat orang asing berlari dari rumah Kek Him, para remaja pun curiga, apalagi orang itu bukan warga kampung mereka. Tanpa basa-basi, mereka menangkapnya dan membawanya ke balai untuk diinterogasi. Keesokan harinya, para remaja mendatangi Kek Him untuk menanyakan kejadian malam sebelumnya. Kek Him yang belum tahu apa-apa hanya bilang ia mendengar suara gaduh di kolong rumah, tapi mengira itu cuma babi liar. Setelah mendengar penjelasan Kek Him, remaja-remaja itu tertawa. Mereka akhirnya menyadari, suara keras Kek Him yang sedang mengunyah kolang-kalinglah yang membuat si pencuri lari ketakutan. Cerita itu pun menyebar di balai, membuat semua orang tergelak. Pencuri yang apes itu akhirnya dilepaskan, dengan syarat tak mengulangi perbuatannya lagi.